Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai ibadah haji dan umroh. Meskipun pembelajaran ini dilaksanakan secara daring, tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sebelum menuju ke penjelasan secara rinci ibadah haji dan umroh, lihat dulu gambar-gambar berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Nah, itulah tadi gambar-gambar atau slide tentang ibadah haji dan umroh. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai haji dan umroh. Oke, selanjutnya haji dan umroh. Haji adalah menyengaja menuju Baitullah atau Ka'bah dengan melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Dan hukum dari ibadah haji ini adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Mampu dalam kategori apa dulu? Mampu dalam kategori mampu hartanya, mampu fisiknya, dan mampu jiwanya. Kalau dirasa dari hal ini belum mampu, maka belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Itu. Kemudian umroh. Umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah atau Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan pelaksanaannya umroh? Pelaksanaan umroh dilaksanakan tidak dengan ditentukan atau kapan saja dan di bulan apa saja. Kalau umroh mau di bulan Safar, mau di bulan Syawal itu boleh karena tidak ditentukan kapan pelaksanaannya umroh, boleh kapan saja. Apa hukumnya? Hukum umroh itu adalah sunnah. Nah, itulah tadi perbedaan antara haji dan umroh. Kalau haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah, kalau umroh dilaksanakan di kapan saja. Nah, gitu. Selanjutnya, syarat-syarat haji dan umroh. Syarat haji dan umroh yang pertama beragama Islam. Yang kedua balik. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak dalam kenyataan balik ini, jika dia melaksanakan ibadah haji, seorang anak itu dianggap sebagai amalan sunnah. Ketika nanti dianya sudah melaksanakan balik atau sudah balik, maka dia dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji. Maka pentingnya mengapa syarat ini harus balik begitu. Kalau masih anak-anak belum balik, itu amalannya dianggap sebagai sunnah dan kelak balik dia harus melaksanakan kembali ibadah haji. Yang ketiga itu adalah berakal sehat, bukan dalam keadaan gila atau kita dalam keadaan stres gitu. Nah, itu itu bukan syarat dari haji dan umroh. Yang keempat itu adalah merdeka. Merdeka dalam hal apa dulu, Bu? Merdeka bukan 17 Agustus. Nah, bukan begitu. Merdeka itu kita bukan sebagai budak. Kalau di zaman dahulu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada budak. Nah, ketika ia ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah harus merdeka terlebih dahulu. Nah, itulah
kalau yang dinamakan dengan merdeka. Untuk sekarang ini insya Allah sudah tidak ada lagi budak. Yang kelima itu adalah mampu. Mampu dalam kategori tadi, mampu hartanya, fisiknya, jiwanya, kesehatannya, seperti itu. Yang keenam itu adalah ada mahram. Maksudnya untuk wanita itu harus ada mahramnya. Kalau wanita ya dengan wanita, boleh ibunya ataupun kan biasanya itu ada pendampingnya untuk wanita. Yang terakhir itu adalah dilaksanakan pada waktunya. Seperti tadi, kalau ibadah haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kalau umroh boleh dilaksanakan kapan saja. Baik, selanjutnya itu adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama itu adalah niat ihram. Nah, niat ihram ini kita niatkan di dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua itu adalah wukuf. Wukuf itu adalah kita berdiam diri di padang Arafah. Yang ketiga itu adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Yang keempat itu adalah sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan yang kelima itu adalah tahallul. Tahallul itu mencukur sebagian dari rambut kita. Dan yang keenam itu adalah tertib. Jadi dilakukan itu rukunnya harus dilakukan secara tertib dari niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian untuk rukun umroh itu ada sedikit perbedaan dari rukun haji. Kalau rukun umroh itu yang pertama adalah niat. Niatkan kita bahwa akan melaksanakan ibadah umroh. Kemudian tawaf. Dan yang ketiga itu sa'i. Yang keempat tahallul dan tertib. Jadi untuk umroh itu tidak ada wukufnya. Itulah perbedaan dari rukun haji dan rukun umroh. Selanjutnya wajib haji dan umroh. Yang pertama, wajib haji memulai ihram dari mikot, baik mikot zamani maupun mikot makani. Kemudian yang kedua, mabit di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu di waktu subuh, dan di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu melempar jumroh Aqobah. Dan yang keempat, melempar jumroh ula dan jumroh Aqobah serta meninggalkan larangan-larangan di dalam haji. Untuk wajib umroh itu hanya memulai ihram dari mikot, baik mikot zamani ataupun makani. Kemudian yang kedua wajibnya itu meninggalkan larangan-larangan di dalam haji. Jadi itu perbedaan wajibnya haji dan wajibnya umroh. Nah, selanjutnya yaitu sunnah haji dan umroh. Yang pertama yaitu membaca talbiyah. Talbiyah itu seperti ini. Labaik Allahumma labaik. Nah, seperti itu adalah membaca talbiyah. Yang kedua itu adalah melaksanakan haji dengan ifrad. Nah, maksudnya itu ifrad itu terpisah. Jadi kita melaksanakan haji ataupun umroh misalnya akan bebarengan, keduanya akan dilaksanakan secara bersamaan. Jadi kita pisahkan dulu, kita niatkan haji dulu, kita laksanakan perkara-perkara haji, kemudian kita niatkan kembali ibadah umrohnya. Jadi 2 kali secara terpisah, kita laksanakan haji terlebih dahulu, kemudian kita laksanakan umroh, keduanya itu adalah umroh. Nah, yang ketiga itu adalah menunaikan sholat sunnah sesudah tawaf. Ketika kita melaksanakan tadi mengelilingi Ka'bah selama 7 kali itu, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat. Dan yang keempat itu adalah minum air zam-zam. Sudah sangat tren dengan air zam-zam itu ya. Tidak perlu bertanya apa ibu air zam-zam itu.
Yang selanjutnya itu ada berdoa sesudah membaca talbiyah. Jadi ketika tadi kita selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, nah kita disunahkan untuk berdoa. Dan yang terakhir itu adalah berzikir ketika tawaf. Nah, waktu kita tawaf yaitu kita disunahkan untuk berzikir selama kita mengelilingi Ka'bah itu sama 7 kali. Sunahkan kita untuk berzikir. Jadi seperti itu. Itu sunnah haji maupun umroh. Nah, selanjutnya perkara yang dilarang di dalam haji maupun umroh. Yang pertama, dilarang memotong kuku. Haji maupun umroh kita dilarang untuk memotong kuku. Kedua, memakai wangi-wangian, minyak wangi ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menikah ataupun menikahkan. Ketika kita berniat untuk haji dan umroh, kita dilarang untuk menikah ataupun menikahkan. Yang keempat, membunuh binatang buruan. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri atau bisa disebut dengan junub. Yang keenam, memotong atau menghilangkan bulu rambut. Yang ketujuh, berkata kotor. Nah, di tanah suci di Baitullah itu dilarang kita untuk melakukan atau berkata kotor yang tidak sewajarnya. Dan yang kedelapan itu mencaci. Misal nih kita melihat orang yang sekiranya kurang dari kita, nah itu tidak boleh kita mencaci. Ih, kok dia kayak gitu misalnya ya. Nah, itu tidak diperbolehkan tidak di tanah suci ataupun Baitullah. Kemudian berselisih nih untuk perempuan terutama nih ya, kita tidak diperbolehkan atau dilarang untuk berselisih atau bermusuhan di Baitullah sana. Selanjutnya, dilarang menutup muka dan telapak tangan. Jadi untuk perempuan itu kita dilarang untuk menutup telapak tangan dan muka. Jadi seperti sholat itu kita tidak diperbolehkan menutup muka dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu mengenakan pakaian berjahit. Ini untuk laki-laki ya. Laki-laki tidak diperbolehkan atau dilarang untuk memakai pakaian yang dijahit. Selanjutnya, mengenakan alas kaki yang dapat menutup mata kaki. Ini untuk laki-laki ya nak ya. Jadi dilarang memakai alas kaki sehingga mata kaki kita itu tertutup. Itu untuk laki-laki. Lalu bagaimana Bu jika perkara yang dilarang tadi itu ternyata tidak sengaja kita lakukan gitu. Nah, di sini ada keterangannya bahwa apabila jamaah haji maupun jamaah umroh ketika melanggar perbuatan tersebut yang dilarang tadi, maka harus membayar denda atau yang disebut dengan dam. Nah, itu jika kita melarang maka kita harus membayar denda. Nah, itulah tadi penjelasan secara rinci materi tentang ibadah haji dan umroh. Semoga bermanfaat ya. Dan apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.